Oke, sekarang saya mau tanya ke Lala. Jadi Lala ini alhamdulillah sudah lulus MSc Accounting and Governance ya Lala, finally. Jadi menurut Lala apa sih yang menjadi tantangan terberat ketika kemarin S2? Oke, tantangan terberat itu yang pertama budaya sistem pendidikannya mungkin kan. Kenapa budaya? Karena di sini memang kita dituntut, terutama kuliah di Inggris yang 1 tahun ya kak. Kita tuh memang harus belajar cepat jadinya. Belajar cepat, alias ketika kita belajar di kelas kita harus rajin ngulangnya. Terutama kalau misalnya kita bukan native English speaking country gitu ya, kita ada language barrier gitu ya kan. Jadi ketika di kelas itu pertama kali belajar itu nggak langsung paham. Kadang ada roaming dulu kayak dosen ini ngomong apa ya gitu kan. Kadang kita ulang lagi di rumah kayak gitu. Jadi kita belajarnya double. Akhirnya kita harus punya budaya, kita itu emang sering harusnya sebelum belajar di kelas harus belajar dulu di rumah. Terus nanti setelah belajar di kelas harus diulang lagi, dan harus cepat belajarnya, harus cepat karena kuliahnya cuma 1 tahun, jadi agak padat. Dan jangan lupa satu lagi sih yang paling penting di luar negeri itu melatih critical thinking. Jadi setahun itu kita udah pakai tesis ya lah. Jadi setahun itu teman-teman udah pakai tesis untuk di Inggris, itu udah ada tesis 3 bulan gitu. Jadi memang tantangannya adalah mungkin dari pola belajar kita harus juga mulai membiasakan, kemudian critical thinking juga kita harus mulai biasakan, time management juga. Jadi kita banyak belajar, Kak Ina juga banyak belajar. Mungkin ketika S2 dulu juga untuk mencapai distinction itu tidak gampang seperti yang kita kira gitu. Tapi selama kita mau belajar terus, kita terus belajar, rajin terus, ini insya Allah kita bisa mencapai juga apa yang kita dapatkan gitu sih. Iya, betul kak. Intinya berarti emang punya habit yang dari sekarang mau bekerja keras dan jangan pantang menyerah. Jangan pantang. Iya, jangan semangat terus. Dan satu lagi juga kalau di kelas gitu memang bisa jadi kita sebelumnya terbiasa ritme menerima dari guru apa yang diberikan atau bukunya apa aja. Tapi kalau di sini sebenarnya dosen itu emang sudah komplit, semua mata kuliah itu ada list bacaan, ada kurikulumnya apa saja. Ada proctor you nggak? Kalau di Birmingham dulu dia ada proctor you, dia rekam. Jadi dosen ini merekam yang ada di kelas. Kemudian nanti ketika ujian ini kan kita bisa akses. Betul, bisa kita akses, bisa kita pelajari. Tinggal di keinginan kita. Jadi ibaratnya di luar negeri itu fasilitas semuanya ada, dosennya udah ada yang expert gitu ya, tinggal kerja kerasnya aja lagi. Dan itu sebenarnya yang mahal ya kak. Bener banget. Jadi banyak juga teman-teman kemarin mahasiswa yang S1 kayak mungkin kayak kita S2 insya Allah pasti bisa. Pasti bisa. Selagi kita ada kemauan yang tinggi itu insya Allah teman-teman pasti bisa kayak. Iya, dan yang paling penting juga jangan minder. Kalau kita misalnya, saya nggak dari perguruan tinggi ternama gitu, saya juga nggak dikenal perguruan tingginya misalnya. Itu tahun udah ternama sekarang. Iya, maksudnya kita nggak boleh minder kayak gitu ya, karena semua orang bisa kuliah di luar negeri kayak gitu. Asalkan, karena ibaratnya mimpi itu gratis ya Kak Indah. Mimpi itu gratis, yang mahal itu kerja kerasnya. Terus rajin nolong orang, mungkin faktor rezeki yang lain gitu, atau sholat duha, sholat tahajudnya itu yang mahal gitu. Iya, jadi kayak semuanya tuh ya bisa sih, asalkan mau di diri kita lagi sih Kak. Oke, thank you teman-teman.